Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengisi SKP untuk kepala sekolah SD di Kabupaten Bojonegoro. Di halaman dashboard ini sudah ada pembagian untuk SKP pertama dan SKP kedua. SKP pertama diperuntukkan bagi guru yang mutasi di pertengahan tahun 2022 ini. Sekali lagi, SKP pertama ini untuk guru yang mutasi di pertengahan tahun 2022. SKP kedua untuk semua kepala sekolah baik yang mutasi, tidak mutasi, dan baru diangkat di tahun 2022. Maksudnya di SKP pertama ini untuk kepala sekolah yang mutasi dibuat di lembaga yang pertama, lembaga sebelum mutasi. Contoh, kepala sekolah dimutasi pada bulan Agustus tahun 2022. Berarti SKP pertama dibuat mulai dari 3 Januari 2022 sampai pada bulan Agustus tahun 2022. Untuk SKP pertama ada database 1, kemudian cover, SKJPT cover ya, cover 1, kemudian SKJPT SKP JPTKS 1, dan lampiran SKP 1, dan juga evaluasi kinerja 1, serta yang terakhir adalah ini, dokumen evaluasi kinerja 1. Sekarang kita ke database 1. Di database 1 ini yang perlu Bapak Ibu isi itu adalah yang di periode penilaian. Untuk kepala sekolah yang mutasi di tahun 2022 ini jangan lupa untuk jabatan dan unit kerja ini juga direvisi. Misalnya jabatan ini diisi kepala sekolah sebelum mutasi di tahun 2022. Unit kerja ini juga diisi unit kerja tahun 2022. Sekali lagi, database 1 itu hanya untuk kepala sekolah yang mutasi di tahun 2022. Kita ambil contoh. Kita cari nama dulu ya, Ctrl F, kita cari nama. Kita ambil contoh miliknya Wisnu Triprastio. Misalnya Wisnu ini mengalami mutasi pada bulan Agustus. Jadi di sini dibuat 3 Januari sampai dengan 3 Agustus 2022. 3 Januari awal tahun, ini bukan 3 ya, ini 2. 3 Agustus sampai dengan 3 Januari sampai dengan 2 Agustus 2022. Ya, diisi hanya ini, periode penilaian. Kemudian diisi ini peningkatan nilai literasi pada raport mutu pendidikan. Ini berarti kita isi 1,5. Kenapa 1,5? Karena 1,5 ini adalah target normal, target ideal untuk semua sekolah. 1,5, 1,5, dan juga 2 ini harusnya idealnya diisi 1,5, 1,5, kemudian 2. Selanjutnya adalah terlaksana supervisi laporan. Laporan supervisi ini berarti ada 2 laporan, minimal semester 1 dan semester 2. Terlaksananya inovasi pembelajaran, pengembangan sekolah 1. Ini target ini semua sama karena target di awal tahun. Baik itu kepala sekolah yang mutasi maupun tidak, semua target di awal tahun dibuat pada bulan Januari. Ini 1. Persentase penerimaan BOS cukup diisi 100 karena di atas ini sudah ada dalam kurung persen, berarti satuannya persen, 100. Kemudian laporan BOS itu dibuat 3 karena laporan BOS ada 3 tahap. Ini membuatnya pada awal tahun. Nah, laporan aset sekolah 1, laporan sarpras 1, laporan PKKS penilaian kinerja kepala sekolah berarti diisi 1. Sekali lagi ini hanya contoh. Ini contoh untuk kepala sekolah yang mutasi. Nanti juga kalau yang awal tahun semua kepala sekolah kecuali yang diangkat tahun 2022 ngisinya sama. Ini ya, ini sekaligus untuk kepala sekolah yang pada tahun 2022 sudah menjabat kepala sekolah, bukan untuk guru yang promosi. Nah, ini dibuat seperti ini untuk nilainya. Untuk sasaran. Ini tadi sampai di PKKS di 1. Kemudian PKB itu adalah
sertifikat atau piagam pelatihan yang diperoleh, misalnya targetnya dalam setahun itu ada 2 tahun. Nah, kemudian mengikuti organisasi profesi, misalnya pengurus PGRI atau pengurus K3S, 1 pramuka 1, ini K3S ya, sama 1. Dan untuk yang ini target, ini di atas sudah ada keterangannya yang warna coklat ini di atas. Kalau kita klik di sini, target perilaku kerja 1 ya, tidak 0. Berarti rata-rata isinya adalah 1. Nah, di sini nih. Kemudian setelah itu kita ke kolom capaian. Capaian di sini. Capaian yang warna hijau ini adalah realisasi. Tadi yang kolom depan tadi target, sekarang realisasi. Realisasi yang pertama ini nilainya diambil dari mana? Ini dari raport mutu pendidikan 1,85. Ini idealnya diambil dari raport mutu pendidikan. Terus dari raport mutu pendidikan, karena seperti disampaikan Pak Anang bahwa nanti di SKP ini dilampiri raport mutu pendidikan 1,8. Ini juga dari raport mutu pendidikan. Ini juga dari raport mutu pendidikan. Kemudian karena Bapak Ibu ini yang kita bicara database 1, Bapak Ibu dimutasi di tengah tahun, misalnya dimutasi di Agustus, berarti supervisinya baru membuat 1. Inovasi pembelajaran misalnya belum dapat terbuat pada bulan Agustus, kasih 0. Karena jenengan membuatnya ternyata di setelah bulan Agustus. Nah, tapi kalau jenengan buatnya sebelum bulan Agustus ya dikasih 1. Tapi kalau sampai bulan Agustus belum membuat berarti 0. Penerimaan BOS 100%. Nah, di sini pelaporan pengelolaan BOS, karena jenengan dimutasi di bulan Agustus, awal bulan misalnya tanggal 2 Agustus, sehingga jenengan baru tanda tangan 1 laporan BOS atau 1 tahap, nanti dibuat 1. Ini kemudian laporan aset, karena jenengan belum membuat sudah dimutasi berarti 0. Ini untuk Sarpras belum membuat sudah dimutasi berarti 0. PKKS itu di akhir tahun berarti ini 0. Ya maaf, keliru. Untuk PKKS tadi, untuk PKKS ini diisikan nilai PKKS. Nah, kan laporan PKKS ini diisikan nilai PKKS. Misalnya target jenengan nilainya 28. Nanti untuk realisasi diisi nilai konversi dari nilai PKKS. Misalnya nilai PKKS-nya 7. Ya, sekali lagi ini adalah nilai PKKS. Misalnya targetnya nilainya 28. Nah, diisi 28. Oke, kita lanjut sampai di sini. Nah, ini karena PKKS belum, nah PKKS di akhir tahun berarti ini kosong, tidak usah diisi, kosong. Nah, kemudian keterlaksanaan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, jangan mendapatkan piagam di awal tahun, mendapatkan 1 berarti diisi 1. Ini pengurus PGRI ini 1. Oke, ini adalah realisasi. Kemudian untuk yang ini coklat ini, di sini sama. Kalau kita klik di atas, ini perintahnya yang baik itu 1, yang kurang baik itu 2. Nah, misalnya dengan isi 1 semua. Tapi di sini nanti kalau pimpinan Pak Kabid itu ada penilaian yang menurut Pak Kabid itu tidak sesuai, maka ini oleh Pak Kabid akan dirubah nilai ini. Yang ini, yang untuk yang nilai capaian perilaku kerja. Jadi nanti kalau misalnya jenengan mengajukan nilainya 1, tiba-tiba keluar kok 2, berarti itu setelah diverifikasi oleh Pak Kabid menilai jenengan itu nilainya jenengan tidak 1 untuk database 1. Kemudian database 2. Nanti kalau database 1 hubungannya dengan database 1 hubungannya dengan cover 1 ya. SKP JPTKS 1 ini hanya untuk kepala sekolah yang dimutasi di pertengahan, yang mendapatkan mutasi di tahun 2022. Sekarang kita ke database 2. Database 2 ini untuk yang pertama kepala sekolah yang tidak dimutasi. Nah, kemudian juga untuk kepala sekolah yang dimutasi, berarti database 2 diisi sekolah yang baru. Diisi sekolah yang baru. Contohnya kita masih sama, contohnya Wisnu Triprastio itu. Ini untuk target tetap ya. Ini diambil dari nilai rapat mutu, ini juga rapat mutu, ini rapat mutu. Nah, di sini supervisi, karena
ini jenengan dimutasi. Kalau jenengan tidak dimutasi berarti targetnya 2, kalau jenengan dimutasi berarti targetnya 1. Kemudian pengembangan ini menurut jenengan, kalau jenengan mau buat setelah jenengan dimutasi berarti 1, kalau tidak berarti ya 0. Ini sama 100%. Nah, kemudian pelaporan bos dibuat sesuai mutasinya jenengan. Kalau jenengan dimutasi bulan Agustus berarti 2, kalau jenengan dimutasi pada bulan Oktober berarti 1, karena jenengan nanti hanya tanda tangan 1. Kalau dimutasi di bulan Desember berarti 1. Jadi pelaporan bos ini sekali lagi sesuai dengan laporan bos yang jenengan tanda tangani. Nah, sesuai dengan laporan bos yang jenengan tanda tangani. Oke. Ini kemudian laporan aset 1, surplus 1. Nah, ini PKKS karena targetnya nilai tadi 28, kemudian tetap ditulis 28. Oke. Keterlaksanaan PKB tadi di awal sudah 1, karena di sini jenengan dimutasi di pertengahan tahun bisa diisi 1. Oke. Ini sama. Oke, ini masih sama. Terus kemudian untuk realisasi, realisasi sama, yang ini ambil dari rapot mutu. 1,8, ini 1,7. Ini realisasinya dari rapot mutu. Rapot mutu sekolah yang baru untuk yang dimutasi. Kalau yang tidak dimutasi berarti ya sekolahnya jenengan. Oke. Ini. Nah, ini supervisinya berarti kan 1. Nah, ini budaya sekolah inovasinya 1. Kalau jenengan buat, kalau tidak ya 0. Ini juknis bos. Nah, ini laporan bosnya sesuai dengan yang jenengan tanda tangani. Kalau jenengan sudah tanda tangan 2 berarti diisi 2, kalau jenengan tanda tangan 3 diisi 3, kalau jenengan tanda tangan 1 berarti diisi 1. Ini. Oke, kemudian ini nilai PKKS. Dengan PKKS nya dapat nilai 27 berarti diisi 27. Targetnya jenengan 28, dapat nilai 27 diisi 27. Nah, PKB karena jenengan dimutasi di pertengahan tahun, sedangkan jenengan tidak punya piagam berarti 0. Ini 1. Nah, ini sama. Nah, sekali lagi Bapak Ibu perhatikan di sini, untuk yang database 1 itu hanya untuk kepala sekolah yang dimutasi di tahun 2022, entah itu di awal tahun, di pertengahan tahun maupun di akhir tahun. Kemudian yang SKP 2 itu untuk semua kepala sekolah baik yang dimutasi maupun tidak. Nah, yang dimutasi berarti SKP 2 ini untuk sekolah yang baru jenengan tempati saat ini. Nah, dan juga untuk kepala sekolah yang diangkat di tahun 2022 ini. Oke Bapak Ibu, sekarang kita ke bagaimana cara ngeprint. Nah, misalnya ini cover, kita blok dulu yang mau di print. Oh ya, saya lupa, pastikan dulu nomor urutnya ini dirubah. Kalau saya 459, pastikan dulu bahwa ini betul-betul punya jenengan. Oke. Nah, caranya di blok dulu, kemudian tarik ke bawah. Kemudian kita pilih Ctrl P. Kita pilih sel yang dipilih. Ini sel yang dipilih. Kertas, pastikan kertasnya folio sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan, folio. Nah, kemudian skalanya pastikan yang sesuaikan lebar. Kemudian kita pilih berikutnya, bisa disimpan sebagai PDF atau mau langsung di print. Nah, kalau misalnya disimpan sebagai PDF, simpan sebagai PDF, kemudian klik simpan. Nah, ini akan masuk ke mana yang jenengan mau tuju. Misalnya ini karena tadi cover dirubah jadi nama cover. Pastikan disimpannya di tempat yang mudah jenengan cari, kemudian di save. Nah, itu untuk yang cover. Kemudian yang SKP JPT sama, ini di blok dari sini, blok ke bawah pakai page down, biar cepat sampai bawah. Kemudian di Ctrl P. Ctrl P, pilih yang ini juga sesuaikan lebar. Nah, oke, terima kasih. Demikian tutorial yang dapat saya bagikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman yang terpotong, apabila ada halaman yang terpotong, bisa mengecilkan untuk prosentase. Misalnya di sini
Ini kertasnya jangan lupa folio. Ini apabila halaman terpotong bisa dikecilkan persentase, tapi harusnya pakai sesuaikan lebar. Nah, tidak terpotong tanda tangannya apa.